Marami pa tayong lulutuin. Film dimulai dengan diperlihatkan 3 orang wanita cantik yang sedang berbicara sama pengacara almarhum ayahnya. Tuan pengacara akan membantu mengurusi balik nama tanah perkebunan ayahnya, sambil menunggu harta yang lainnya yang masih diurus di pengadilan. Meron pa kami isang tinitignan eh. Mereka 3 bersaudara, kakak paling tua bernama Nona Sonya, yang kedua bernama Nona Esther, dan yang paling bungsu bernama Nona Lea. Ingat po. Malam semakin larut, tampak Nona Sonya sedang menunggu sesuatu. Tidak berselang lama, datanglah seorang pria yang identitasnya belum diketahui. Mereka pun langsung bermain ular tangga. Keesokan harinya, ketiga wanita itu pergi ke sungai untuk menyegarkan diri. Mereka pun tampak senang dan bahagia. Malam pun tiba, Nona Sonya sudah menunggu pria idamannya. Saat terdengar ketukan pintu, dia lekas menghampirinya. Tapi alangkah kagetnya, ternyata yang ketuk pintu pria lain yang sedang terluka. Nona Esther dan Nona Lea yang mendengar teriakan kakaknya segera menghampiri. Kedua adiknya yang melihat pria itu sedang terluka merasa kasihan dan meminta ke Nona Sonya untuk menolongnya. Akhirnya ketiga bersaudara itu sepakat untuk menolong pria itu. Mereka langsung mengobati lukanya. Pria itu yang masih pingsan tiba-tiba bermimpi kembali ke masa lalu. Pria ini bernama asli Tuan Thomas. Terlihat Tuan Thomas muda sedang bersama kedua orang tuanya lagi makan bersama. Dan flashback pun diperlihatkan ayahnya sedang terluka. Lalu Tuan Thomas sadar dan memperkenalkan dirinya dengan nama palsu yang bernama Tuan Felipe. Felipe. Tuan Felipe yang ingin pergi ke toilet sedikit kesusahan untuk berjalan. Lalu diantarlah oleh Nona Esther. Nona Esther yang melihat dari belakang tampak terpesona dan menyukai Tuan Felipe. Datanglah Nona Esther membawa makanan, dan mereka pun sedikit ngobrol. Tuan Felipe melihat keluar jendela dan memperhatikan Nona Lea yang sedang mengurusi ayam peliharaannya. Di balik kamar, terlihat Nona Sonya sedang menguping dan belum percaya terhadap Tuan Felipe orang baik-baik. Nona Sonya menganggapnya salah satu kelompok pemberontak. Saat semua wanita berada di luar rumah, gerak-gerik Tuan Felipe mulai mencurigakan. Terlihat dia sedang mencari sesuatu. Selang beberapa waktu, tiba-tiba semua ayam peliharaannya mati semua. Di sini ketiga wanita itu mulai menyalahkan satu sama lain. Bakit nagkaganito? Di ba binilin ko sa'yo yan? Sekarang Nona Lea yang mengantarkan makanan untuk Tuan Felipe. Di sini mereka berdua mulai muncul benih-benih cinta. Tidak berselang lama, datang Nona Sonya mengganggunya. Nona Lea pun segera pergi. Kasanang gagawa ng kahit ano na. Saat Nona Sonya dan Nona Lea sedang belanja ke pasar, tiba-tiba datang pasukan militer menyuruh semua transaksi jual-beli segera dihentikan, karena terindikasi ada kelompok pemberontak menyusup ke wilayahnya. Yung pinamili nyo. Kembali ke rumah, terlihat Tuan pengacara berada di sana. Dia membawa kabar baik. Ternyata sertifikat tanahnya sudah selesai dan sudah balik nama. Di sisi lain, Tuan Felipe sedang mengamati mereka, sambil membayangkan masa lalu. May kayong biglayin agad at palayasin. Terlihat kedua orang tuanya sedang mengalami kesulitan. Hak tanah mereka sudah diambil oleh Tuan Don Fidel, membuat kedua orang tua Tuan Thomas bersedih. Malam harinya, seseorang pria nampak sedang memanggil Nona Sonya. Tuan Felipe yang mengetahuinya melihat secara sembunyi-sembunyi. Lalu Nona Sonya keluar dan mengajak pria itu ke gudang kosong. Ternyata pria itu adalah orang militer yang sebelumnya ketemu di pasar. Pria itu bernama Tuan Mako. Lalu mereka pun kembali bermain ular tangga. Di luar gudang, terlihat Tuan Felipe sedang mengamati. Hari berganti, Nona Sonya tampak sedang mencari sesuatu yang hilang. Lalu menemukan uang miliknya berada di lemari Nona Esther. Nona Sonya marah, dan menuduh Nona Esther telah mencuri.
walaupun Nona Esther tidak melakukannya. Bakit si Leia di mo tanungin? Tuan Felipe dan Nona Esther makan bersama. Nona Esther bercerita kalau dirinya selalu diawasi oleh kakaknya. Setelah makan, Tuan Felipe mengajak Nona Esther menenangkan pikiran. Mereka pun main ke perkebunan jagung. Tidak berselang lama, mereka pun bermain kuda lumping. Malam harinya, saat Nona Esther minta tolong ke Tuan Felipe untuk memijatnya, tiba-tiba semua badan Nona Esther gatal-gatal. Perselisihan antara Nona Sonia dan Nona Esther akhirnya terjadi. Mereka ribut-ribut. Nona Lea yang melihatnya hanya bisa bersedih. Lea? Nona Lea yang sedang bersedih, akhirnya ditemani Tuan Felipe. Mereka ngobrol panjang lebar, dan tidak lama, terjadilah suasana romantis, dan hari-hari mereka berdua pun dipenuhi dengan bermain dokter-dokteran. Suatu hari, Tuan Felipe dan Nona Esther pergi ke pasar. Saat di pasar, salah satu penjual ada yang mengenali Tuan Felipe dengan nama Thomas, tapi Tuan Felipe tidak mengakuinya. Tara na, Esther. Baka inahanap tayo sa inyo. Pasensya. Saat di perjalanan pulang, Nona Esther tiba-tiba pengen belajar bermain kuda lumping. Dengan senang hati, Tuan Felipe mengajarinya. Mereka pun bermain di bawah teriknya matahari. Setelah bersenang-senang dan sesampainya di rumah, Nona Esther mencari tahu tentang Tuan Felipe. Akhirnya diketahui kebenarannya. Saat semua pada kumpul, Nona Esther akhirnya membongkar identitasnya. Ano kita magpaliwanag? Tuan Felipe akhirnya mengakui kebenarannya. Kalau dia benar bernama Tuan Thomas, awalnya dia berniat balas dendam terhadap ketiga wanita ini dan akan mengambil hartanya. Semua kejadian sebelumnya tentang ayam mati, uang hilang, dan badan Nona Esther gatal-gatal ternyata semuanya ulah Tuan Felipe. Alam ko, Ternyata ketiga wanita ini adalah anak Don Fidel, yang dahulu mengambil tanah milik orang tua Tuan Thomas. Tapi setelah beberapa lama tinggal di sini, dia tidak melanjutkan aksinya, karena sudah menganggap seperti keluarga sendiri, dan juga Tuan Felipe mencintai Nona Lea. Nona Esther yang mendengar hal itu jadi marah. Dia tidak dianggap setelah sebelumnya pernah bermain bersama. Akhirnya Nona Sonia memutuskan Tuan Thomas dipindahkan ke gudang. Di tempat lain, Nona Esther niat memberitahu keberadaan Tuan Felipe ke Tuan Mako. Saat di perjalanan, Nona Esther baru tahu kalau Tuan Mako ini sudah menikah dan mempunyai keluarga. Dia baru tahu kalau Tuan Mako hanya memanfaatkan kakaknya saja. Seketika Nona Esther marah, dan akan melarikan diri. Tapi Tuan Mako mengejarnya. Mereka berdua akhirnya terjadi perkelahian. Nona Esther yang seorang wanita tidak mampu mengalahkannya. Dia akhirnya meninggal di tangan Tuan Mako. Keesokan harinya, Nona Sonia yang melihat kematian adiknya tidak percaya kalau dia bunuh diri, dan banyak hal yang janggal. Saat Tuan Mako menemui Nona Sonia dan meminta jatah bermain, Nona Sonia menolaknya. Seketika Tuan Mako marah dan keluar rumah. Saat di luar, Tuan Mako mendengar suara Tuan Felipe, dan akhirnya dia pun menangkapnya dan menyandranya. Nona Sonia lalu mengalihkan aksi pacarnya sedang menginterogasi Tuan Felipe dengan mengajaknya bermain kuda lumping. Lalu tidak lama, Nona Sonia menodongkan pistol terhadap Tuan Mako. Di sini juga diketahui kalau Tuan Mako lah yang telah membunuh adiknya. Hindi mo kayang gawin sa akin yan. baka na Seketika Nona Sonia marah dan gelap mata. Di sini juga diketahui kalau Nona Sonia sedang mengandung anaknya. Tapi Nona Sonia tidak peduli meski melahirkan anaknya tanpa seorang ayah. ang dami mong satsat. Lalu Nona Sonia menembak Tuan Mako sampai tewas. Sedangkan Nona Lea dan Tuan Felipe disuruh pergi dari sini. Dan akhirnya, film pun selesai.